Salam patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu, seluruh warga GKJ Trosobo dimanapun panjenengan berada. Mari kita bersama-sama bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati hari indah pembeliannya. Khusus pada kesempatan ini kita boleh kembali membangun persekutuan sebagai keluarga Tuhan melalui ibadah keluarga. Pada saat ini siaran ibadah online siarkan dari rumah Bapak Riwibowo, kelompok 2. Marilah kita bersama-sama masuk ibadah kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan. Ibadah keluarga pada petang hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, sepenuhnya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap hitung jemaat nomor 2. Mulia-mulia namanya kita nyanyikan bait yang pertama. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syukur dan pertobatan. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal, kami sapa, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh pada saat ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memperkenankan setiap kami untuk terus bisa menikmati hari indah pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sekalipun di tengah pandemi corona yang membuat kami tidak bisa bersekutu bersama sebagai jemaat Tuhan, namun kami tetap berupaya untuk terus menjaga relasi kami dengan keluarga, relasi kami dalam berjemaat lewat ibadah siaran online pada saat ini. Tentu ketika semuanya dapat kami lakukan, itu semua juga berkat penyertaan kita. Oleh sebab itu pada saat ini kami sungguh bersyukur
atas segala apa yang telah Tuhan berikan, atas segala apa yang Tuhan nyatakan. Dan juga pada saat ini kami pun sadar akan keberadaan kami sebagai manusia lemah, sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, di mana di balik kasih-Mu yang luar biasa, kami masih belum bisa membalas kasih-Mu itu dengan baik. Kami masih belum bisa sepenuhnya menampakkan kesetiaan kami. Kami belum bisa mengendalikan sikap dan tutur kata kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak. Oleh sebab itu, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami memohon Tuhan berkenan untuk mengampuni, agar kami pada saat ini boleh layak untuk menghadap kehadirat-Mu di dalam peribadatan. Oleh sebab itu ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber keselamatan yang kami imani, kami mohon pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi kembali dari lengkap Kidung Jemaat nomor 164. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang kekal, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah ini tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas nyala membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saat ini Bapak Ibu tibalah bagi kita untuk
merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di tengah persekutuan yang kami lakukan bersama pada saat ini, kami akan mendasari dengan merenungkan dan mendengarkan sabda. Oleh sebab itu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kami menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan. Jauhkanlah kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu dalam kami merenungkan firman-Mu, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu yang Kau pakai sebagai sarana pemberitaan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, akan tetapi kiranya yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan semata. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini sesuai dengan daftar bacaan Gereja Kristen Jawi Wetan pada hari Jumat tanggal 25. Bacaannya tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-13. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Elai memberikan tema dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sampai di sini Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Tentu pepatah ini pastilah pernah kita mendengarnya. Dan pepatah ini Bapak Ibu seringkali diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut seseorang dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun tidak hanya menyakiti orang lain, kata-kata kasar sebenarnya juga menyakiti dan membawa kerugian bagi diri kita sendiri. Dan salah satu buktinya itu yang dialami oleh Musa. Nah, suatu kali Bapak Ibu bangsa Israel ini kembali mengeluh kepada Musa dan Harun karena tidak ada air di padang gurun. Nah, kalau panjenengan perhatikan renungan ibadah keluarga minggu yang lalu, juga bacaannya hampir sama, di mana bacaan pada waktu ibadah keluarga minggu yang lalu juga menceritakan bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan pada saat ini bangsa Israel juga tetap melakukan hal yang sama. Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh. Dan kalau kita perhatikan, bangsa Israel di sini bukan hanya mengeluh, tetapi juga keluhan itu disertai dengan kata-kata kasar dan menyakitkan bagi Musa. Itu bisa panjenengan perhatikan dalam bacaan kita ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Nah, dalam kondisi yang demikian, Bapak Ibu, sebagai utusan Tuhan, Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Di situ Tuhan langsung berfirman, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta terang." Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di mana di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkat dan berkata kepada bukit batu di depan bangsa Israel, supaya bukit batu itu mengeluarkan air. Nah, karena seperti di awal tadi, bangsa Israel menggerutu disertai dengan kata-kata kasar. Dan itu dirasakan oleh Musa. Dan mungkin juga Musa pada waktu itu sudah lelah mendengar kata-kata yang tidak mengenakan yang sering keluar dari mulut bangsa Israel. Emosi Musa memuncak. Dan dia mengatakan,
Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nada Musa pun juga tinggi. Kata-kata Musa pun juga kasar. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Nah, dan tidak hanya itu, Bapak Ibu. Emosi Musa juga nampak ketika ia memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja. Tapi karena dia emosi, dia juga mengucapkan kata-kata kasar, bahkan dengan memukul bukit batu itu. Nah, dalam hal ini, karena emosi dan amarahnya kepada bangsa Israel, secara tidak disadari oleh Musa, apa yang dilakukan Musa itu mendukakan Tuhan di dalam kata dan perbuatannya, yang pada akhirnya itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri. Karena hal tersebut, karena Musa melakukan kata-kata kasar sampai dengan memukul batu 2 kali, dan tentu itu tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki, membuat Tuhan marah. Dalam ayat yang ke-12 Tuhan berfirman, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, akibatnya Musa dan Harun tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk dalam tanah perjanjian, yang tentunya itu juga sebuah hal yang mereka nantikan. Dan kalau panjenengan perhatikan dari titik ini, sebetulnya tinggal sedikit lagi mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Tapi karena emosinya menghasilkan tindakan yang membuat Tuhan marah, akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami hal-hal seperti apa yang dialami oleh Musa dan Harun. Ada banyak hal yang bisa membuat kita itu emosi, bahkan emosi memuncak, yang pada akhirnya perkataan dan perbuatan kita tidak lagi terkontrol. Perbuatan kita bisa saja melukai hati Tuhan, yang pada akhirnya akibat emosi yang tidak terkontrol itu, perkataan kita, sikap kita, dan perbuatan kita bisa menyakiti orang lain, juga menyakiti Tuhan, dan ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Nah, untuk itu marilah pada saat ini kita belajar bijak dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Apabila kita emosi, tahanlah kata-kata kasar yang hendak dikeluarkan. Tenangkan hati, jangan sampai menjadi seperti Musa yang kemudian melakukan tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Supaya kita tidak seperti Musa yang tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Sampai emosi yang memuncak dalam diri kita itu membuat kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu
marilah kita senantiasa berhati-hati di dalam bertutur kata, di dalam bertindak. Jangan sampai itu merugikan diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, marilah Bapak Ibu kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan, dan kita bersama-sama iringi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan penungkapan syukur kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena sapaan sabda-Mu yang mengingatkan kami agar kami bijak di dalam bertutur kata dan juga di dalam bertindak.
karena itu bisa saja menyakiti hati sesama kami, itu bisa saja menyakiti hati Tuhan, dan juga membawa kerugian kepada setiap kami. Untuk itu jaga kami agar bisa mengontrol emosi kami dengan baik, supaya kami tetap bisa menjaga perilaku, sikap, tutur kata, dan perbuatan kami untuk berturut dengan kehendak. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada saat ini ya Bapak, sebelum kami mengakhiri persekutuan kami, perkenankan kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Wibowo yang telah menyediakan tempat bagi setiap kami untuk melakukan siaran ibadah online pada saat ini, yang semuanya dapat disambut dengan baik. Untuk itu kami mohon Tuhan berkenan untuk memberkati kehidupan keluarga saudara kami ini dalam menjalani kehidupan. Biarlah naungan-Mu, penyertaan-Mu boleh senantiasa nyata dirasakan. Juga berikan kesehatan, kekuatan, semangat agar saudara kami di sini bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Termasuk saudara-saudara kami yang pada saat ini melakukan peribadatan di tempat masing-masing melalui media online ini. Dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan selalu terus membersamai mereka. Kami mohon Tuhan terus memberkati mereka, memberikan segala berkat, sehingga di dalam kehidupan mereka boleh merasakan buah yang baik dari apa yang mereka lakukan pada saat ini untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Begitu ya Bapak, jaga saudara-saudara kami, sehingga itu bisa menjadi penyemangat di dalam mereka terus beribadah kepada. Dan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun di dalam masa pemulihan, seperti Ibu Else Carles, Saudara Christian Dwi Cahyo Subhardi, Ibu Tin Sunarni, Ibu Sukinah Nuratin, Ibu Samirupi Eben Juair, Bapak Priantono, dan Ibu Kamidah Sri Suroso. Sudah lama saudara-saudara kami ini merasakan sakit. Tentu mereka rindu uluran tangan Tuhan, rindu jamahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan berkenan untuk melawat mereka, menunjukkan kuasa Tuhan, meringankan beban mereka lewat kelegaan dan juga pemulihan yang sampai saat ini mereka harapkan. Biarlah dengan semuanya itu ya Bapak, mereka tetap bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Juga apa yang dilakukan kiranya itu semua Tuhan berkati, agar apapun yang mereka lakukan dalam rangka proses mencari kesembuhan Tuhan pakai sebagai sarana pemulihan. Bagi saudara kami yang mengalami pergumulan, mohon Tuhan juga berikan jalan keluar, Tuhan berikan tuntunan agar pergumulan itu tidak membuat saudara kami menjauh, akan tetapi terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, yang pada saat ini harus belajar dari rumah masing-masing. Kiranya juga Tuhan terus membersamai mereka, sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan baik, bisa Tuhan lindungi dari pandemi corona ini, sehingga mereka bisa bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ada orang tua yang mendampingi, mencarikan nafkah, kiranya juga Tuhan berkati, agar para orang tua bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka. Juga sesepuh-sesepuh kami yang semakin hari semakin rentah, semakin lemah kondisi fisiknya, mohon Tuhan topang, mohon Tuhan jaga, agar para sesepuh kami tetap bisa
menjadi teladan yang hidup bagi kami semua. Juga ya Bapak, pada saat ini kami pun berdoa bagi jemaatmu GKJ Trosobo di tengah berbagai macam pergumulan yang ada. Kiranya juga Tuhan berkati agar jemaatmu ini dapat bertumbuh, berkembang, menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Khususnya dalam proses pengadaan rumah ibadah yang sudah lama kami nantikan bersama. Dan kami bersyukur bahwa di balik pergumulan yang terjadi, Tuhan masih tetap menunjukkan kasih-Mu. Karya yang nyata dalam proses pengadaan rumah ibadah yang saat ini kami lakukan. Untuk itu, biarlah Engkau terus berkarya, memakai setiap kami, menggerakkan orang-orang di sekitar kami, baik yang dekat ataupun yang jauh, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami mewujud nyatakan rumah Tuhan yang layak untuk kemuliaan. Juga kami berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi corona, mampukan bangsa dan negara kami ini dapat menghadapi pandemi ini dengan baik, sehingga ini semua bisa membuat segala sesuatunya dapat beraktivitas dengan normal kembali. Berkati Bapak Presiden sampai perangkat RT RW, mampukan mereka semua bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Juga pada saat ini kami telah bersyukur lewat persembahan telah kami kumpulkan bersama. Adalah persembahan kami. Sucikanlah, kuduskanlah, agar ini semua berguna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja. Anda yang telah memberikan persembahan ataupun yang belum memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati agar di lain waktu kami bisa memberikan persembahan yang lebih baik lagi. Juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar persembahan itu dapat dikelola dengan baik dan seturut dengan kehendak. Juga jika kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan terus membersamai dalam setiap aktivitas kami. Akhirnya doa dan permohonan kami ini ya Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber pertolongan yang kami imani. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kembali menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 201. Kita nyanyikan bait yang Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gelap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, daya hidup semakin
Marilah pada saat ini kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang diberikan pada kita dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati, menyertai, melindungi, serta menuntun jemaat sekalian agar senantiasa bijak di dalam menata emosinya, sehingga tetap bisa jaga tutur kata dan perbuatannya untuk tetap seturut dengan kehendak Tuhan oleh saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah keluarga pada saat ini. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.